mesti 6%, 7%, bahkan bertahap yang saya dengar dan saya lihat dari pemerintahan Pak Prabowo. Di sini ada Pak Burhanuddin, ya ingin mencapai 8%. Kenapa tidak? Karena negara-negara lain juga bisa seperti India dalam skala yang besar. Kalau skala kecil satu hal, tapi dalam skala yang besar. Apalagi tadi pembicara sebelumnya mengatakan selain dari PDB per kapitanya atau kepalanya juga bertumbuh menjadi 325 juta orang. Ya. Lanjut, nah ini suatu prediksi yang sering dilihat disampaikan para ekonom, tapi apa istilahnya yang bisa dilakukan oleh dunia usaha? Nah, kami melihat bahwa ya dari APBN kan bapak-bapak ibu-ibu sudah melihat sendiri bahwa sudah diketok buat 2025 kalau tidak salah 3.600 triliun, yang intinya terdiri dari 5 hal. Paling tidak 3 dari 5 hal itu pemerintah bisa, dunia usaha bisa bekerja sama dengan pemerintah. Yang pertama tentu dari sisi konsumsi domestik, paling tidak dari sisi pengusaha bisa memperkuat daya beli masyarakat. Tapi tentu nomor 2, kita melihat pemerintah mempunyai kaki tangan untuk memperluas infrastrukturnya, bukan saja untuk pembuatan infrastruktur pembangunan yang kita tahu, tapi juga di dalamnya ada rumah sakit dan juga tentunya sekolah. Tapi untuk yang ketiga dari sisi FDI, nanti saya akan bahas juga, disinilah para pengusaha bisa berperan. Dan memang yang dibutuhkan ialah bagaimana bersama-sama kita bisa menciptakan iklim usaha yang baik dengan rule of law yang baik, sehingga orang nyaman untuk masuk ke Indonesia. Karena perlu kita sadari bahwa ketika kita bicara investasi, foreign direct investment ataupun domestic direct investment, ini kan tidak bicara untuk setahun 2 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan tentu yang keempat akan sangat bagus kalau investasi ini juga dapat berbasis ekspor. Jadi paling tidak nilai tambahnya itu terasa. Dan terakhir jangan lupa bahwa Indonesia ini perlu bersyukur karena ketika bicara ekonomi hijau seperti disampaikan sebelumnya, ekonomi biru dan ekonomi digital, kita punya hak untuk bicara atau berperan di dunia. Nah, lanjut. Sebelum mungkin slide berikutnya, nah dapat saya rangkumkan, ini adalah hal-hal yang kita baca di dunia usaha yang menjadi suatu aspirasi dan target di pemerintahan Pak Prabowo Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ketahanan energi, nah ini saya selalu mengatakan kalau kita bicara energi atau energy transition juga, kita ini bersyukur karena di bawah tanah kita punya critical mineral, di atas tanah kita bisa memprosesnya dengan renewable energy, dan di sekeliling kita mempunyai biodiversitas yang luar biasa yang suatu saat bisa dihargai dengan hal-hal seperti carbon credit. Jadi bisa dibilang ini sangat berkelanjutan ya. Nah, ketahanan pangan, nah ini suatu hal yang menjadi tentu persaingan global, karena dengan ketahanan pangan ini negara menjadi adidaya, berwibawa, dan berdiri di atas kaki sendiri. Apalagi suatu saat kalau kita bisa bukan saja memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi bisa ekspor paling tidak ke tetangga kita. Nah, di sini saya catat bahwa ada ekstensifikasi 150.000 hektar untuk lahan sawah, pembentukan lumbung pangan dan lain-lain. Nah, berikutnya ialah ketahanan kesehatan. Nah, ketahanan kesehatan itu juga suatu hal yang sangat penting, apalagi kita telah belajar dari apa yang kita lihat waktu zaman COVID. Dan selanjutnya, ini juga hal yang sering kita dengar, kelihatannya akan dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran, di mana program real estate, terutama dengan upaya untuk membuat 3 juta unit hunian di daerah setiap tahunnya, karena kita melihat banyaknya backlog daripada rumah.
Dan ini tentu merupakan suatu ekosistem sendiri, bukan saja rumahnya, tapi juga lingkungannya, dan juga tanggul laut raksasa yang saya rasa bisa membantu banyak hal, bukan saja untuk dari sisi environmental friendliness, tapi juga ya dengan adanya investasi dan juga infrastruktur spending, ya pasti ini bisa menjadi penggerak ekonomi juga. Lanjut, mungkin saya bicara sedikit mengenai Kadin. Ya. Tadi saya berbisik-bisik dengan Pak Burhanuddin yang tentu sudah sangat mengetahui Kadin ini dibuat berdasarkan Undang-Undang tahun 87. Jadi yang ramai diperbincangkan ini statusnya undang-undang. Sehingga ADART-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya itu memakai Kepres, ADART-nya. Kepengurusan tentu internal ya. Nah, jadi memang Kadin ini punya kaki tangan. Di sini saya mau menyapa ada beberapa teman-teman dari Kadin di sini. Di sini ada teman-teman dari Sulbar, ya, silakan berdiri, ya. Dari Sumbar, dari Kaltara, dan tadi ada wakil dari NTB, saya lihat juga. Ya. Mereka datang di sini, tujuannya ya ingin mendengarkan lah ke depannya bagaimana teman-teman di daerah ini juga bisa naik kelas. Jadi kita punya misi secara umum, gimana teman-teman di daerah bisa naik kelas, membantu program pemerintah, dan satu lagi, yang majunya tidak sendiri-sendiri, maju bersama. Nah, itulah Kadin, Bapak Ibu-Ibu. Nah, sekarang setelah kita lihat arah Presiden Prabowo ke depan, di dalam upaya kami membuat kepengurusan yang mudah-mudahan kita umumkan di pertengahan bulan Oktober, ini kita ingin mencoba menyelaraskan dengan nomenklatur yang sudah dibicarakan di masyarakat untuk Pak Prabowo ke depan, karena supaya Kadin itu yang menjadi mitra pemerintah strategis dalam bidang perekonomian bisa selalu ada kemitraan yang jelas ya. Dan bahkan di dalam undang-undang itu juga ada bahwa pemerintah mempunyai fungsi pengawasan terhadap Kadin. Jadi memang inilah yang menyebabkan kenapa Kadin itu wajar untuk selalu fokus kepada program public-private partnership. Nah, program Kadin Indonesia kalau diringkas secara umum sekali ya ada 4. Bagaimana fokus kepada new economy, hijau, biru, digital, fokus kepada SDM, reformasi pendidikan, pelatihan, vokasi, dan juga tadi sektor kesehatan dan juga penciptaan lapangan kerja. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kebetulan beberapa waktu terakhir saya banyak berbincang-bincang dengan generasi muda yang sedang di universitas. Mereka sangat-sangat concern mengenai lapangan pekerjaan. Bahkan mereka mengatakan dari kita semua ini mungkin dari 2 hanya 1 yang bisa dapat lapangan pekerjaan. Nah, disinilah dibutuhkan cara berpikir yang bersifat entrepreneurial. Karena menciptakan lapangan kerja itu tidak bisa, ya mohon maaf, business as usual, hanya menjalankan bisnis yang ada membesarkan, tapi mesti menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dengan adanya tadi ekonomi hijau, biru, digital, ini akan menciptakan sejumlah tenaga kerja yang angkanya dikatakan dalam waktu 20 tahun 25 juta yang tadinya kita tidak ada. Nah, ini saya rasa akan sangat membantu. Untuk slide ini tadi saya sudah sentuh. Memang yang paling penting untuk Kadin selain tadi untuk memberdayakan daerah ya, bersama teman-teman asosiasi memberikan masukan yang baik kepada pemerintah. Tapi penting juga untuk foreign direct investment ini kita menjemput bola. Nah, kebetulan di bulan Oktober ini akan ada summit atau puncak pertemuan untuk ASEAN sekitar tanggal 10 Oktober. Nah, di sini kesempatan pemerintah dan Kadin untuk memastikan bahwa kita bisa terus menjadi pemimpin di ASEAN. Di bulan November itu ada rencana besar APEC tanggal 15 di Peru November. Nah, di mana bicaranya dalam konteks Asia Pasifik. Lalu sehabis itu di Rio untuk program G20. Nah, 3 program ini tentu bisa saja dihadiri
dengan pimpinan, tapi bisnis mesti berjalan selaras dengan pemerintah supaya agenda-agenda kita sebagai pemimpin Global South itu bisa tercapai. Agenda politik, geopolitik tentu Indonesia sebagai non-aligned country, tapi juga sebagai upaya membuka pasar, membuka peluang. Nah, disinilah saya lihat juga salah satu hal yang mungkin bisa kerjasamakan. Dan buat teman-teman Ikatan Alumni UNPAD yang ada di berbagai macam tempat, kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk bergabung bersama Kadin. Ya. Karena juga Kadin itu ditulis dalam undang-undang bahwa yang menjadi anggota bukan saja swasta, tapi juga BUMN, bahkan koperasi. Nah, jadi memang sudah sewajarnya lah kita bergabung. Dan ini memang tipenya mesti gotong royong. Ya. Lanjut, dan ini udah menuju ke ujung presentasi saya. Berikutnya. Jadi kalau kita bikin dalam konstruksi rumah, ya inilah yang saya omongi panjang lebar. Bagaimana Kadin mendukung pemerintah Prabowo Gibran dengan 3 pilar: ketahanan pangan, kesehatan energi, tapi overarching platformnya adalah hilirisasi untuk semua atau downstreaming for all, dan yang kedua digitalisasi untuk semua atau digitalization for all. Nah, marilah kita sama-sama satu, bersifat optimis, bersifat kolaboratif, melihat masa depan yang cerah. Apa yang telah dibentuk oleh Presiden Pak Jokowi selama 10 tahun itu luar biasa. Ya. Kita bisa lihat tadi di awal bahwa sudah naik 5 kali lipat dalam 20 tahun. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melanjutkan dengan baik, dan saya yakin walaupun tentunya tahun pertama biasanya penuh dengan dinamika dan lain-lain, tapi karena transisinya sangat halus, itu bisa menjadi modal utama bagi dunia usaha. Mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Bapak